Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mata kuliah Metodologi Studi Islam dengan materi Ijtihad sebagai sumber ajaran Islam. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Sukmawati, NIM 4318102. Kemudian Zuhratun Nafisah, NIM 4318105, dan kemudian Arianto, NIM 4318112. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Saudari Sukmawati. Kepadanya dipersilahkan. Pengertian ijtihad. Secara etimologis, bahwa ijtihad adalah suatu kemampuan, kesanggupan, dan kerja keras untuk mendapatkan sesuatu. Pernyataan ini menunjukkan bahwa ijtihad merupakan pekerjaan yang sulit dan berat dilakukan. Secara terminologis, menurut Al-Ghazali, ijtihad adalah pencurahan segala kemampuan oleh seorang mujtahid untuk mencari ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara. Dasar-dasar ijtihad. Dasar-dasar ijtihad itu ada pada Quran Surat An-Nisa ayat 105, Quran Surat Ar-Rum ayat 21, Quran Surat An-Nisa ayat 59. Selanjutnya itu ada syarat mujtahid. Yang pertama, mengerti dengan makna-makna yang dikandung oleh ayat-ayat hukum dalam Al-Quran, baik secara bahasa maupun menurut istilah syariat. Yang kedua, mengetahui tentang hadis-hadis hukum. 3. Mengetahui tentang makna ayat atau hadis yang telah dimansuh. 4. Mengetahui pengetahuan tentang maslahah yang sudah terjadi, ijma tentang hukumnya, dan mengetahui tempat-tempatnya. Kelima, mengetahui tentang seluk-beluk qiyas. 6. Menguasai bahasa Arab. Ketujuh, menguasai ilmu usul fikih. Dan yang terakhir, mampu mengungkapkan tujuan syariat dalam merumuskan suatu hukum. Materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Saudari Zuhratun Nafisah. Kemudian, materi yang selanjutnya yaitu lapangan ijtihad. Lapangan atau wilayah ijtihad atau majal al-ijtihad adalah masalah-masalah yang diperbolehkan penetapan hukumnya dengan cara ijtihad. Lapangan ijtihad itu ada dua. Yang pertama, sesuatu yang tidak dijelaskan sama sekali oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Yang kedua, sesuatu yang ditetapkan berdasarkan dalil zanni, al-subut, wa al-dalalah. Selanjutnya, hukum ijtihad. Hukum ijtihad itu ada 4. Yang pertama, dihukumi fardu ain apabila ada permasalahan yang menimpa dirinya dan harus mengamalkan hasil dari ijtihadnya dan tidak boleh taklid kepada orang lain, dan jika tidak segera dijawab, dikhawatirkan akan terjadi kesalahan dalam melaksanakan hukum tersebut atau habis waktunya dalam mengetahui kejadian tersebut. Yang kedua, dihukumi wajib kifayah jika permasalahan yang diajukan kepadanya tidak dikhawatirkan akan habis waktunya atau ada orang lain selain dirinya yang sama-sama memenuhi syarat sebagai seorang mujtahid. Yang ketiga, sunnah apabila berijtihad terhadap permasalahan yang dilakukan atas persoalan-persoalan yang tidak atau belum akan terjadi. Yang terakhir, haram apabila dilakukan atas peristiwa-peristiwa yang sudah jelas hukumnya secara qat'i baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Selanjutnya, pemateri yang ketiga yang akan disampaikan oleh Saudara Arianto.
Kemudian ijtihad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umat Islam di masa Rasul tidak melakukan ijtihad apabila menghadapi suatu masalah yang baru. Mereka mendatangi Nabi untuk bertanya. Mereka bertanya, lalu Nabi pun menjawab dengan petunjuk wahyu yang diturunkan kepadanya, atau dengan petunjuk ijtihadnya yang mendapat kebenaran dari wahyu. Mereka hanya menggunakan ijtihad apabila mereka tidak dapat bertanya. Ijtihad itu mereka sampaikan kepada Nabi, lalu Nabi memberikan keputusannya. Kemudian, ijtihad sebagai sumber dinamika Islam. Tantangan umat Islam sekarang ada dua macam, yaitu taklid kepada Barat dan kepada masa lalu. Melihat persoalan-persoalan di atas, umat Islam dituntut untuk keluar dari kemelut itu, yaitu dengan cara melakukan ijtihad. Adapun kepentingannya itu disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, jarak antara kita dengan masa tasyri' semakin jauh. Yang kedua, syariat disampaikan dalam Al-Quran dan As-Sunnah secara komprehensif. Mungkin cuman ini yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga bisa bermanfaat dan mudah dipahami dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.